Ibu akan melanjutkan untuk membahas latihan soal mengenai materi fungsi kelas 10 Matematika Wajib Part 2. Kita mulai dari nomor 10 ya. Asimtot datar grafik fungsi rasional fx sama dengan 5x min 1 per 3 min x, di mana x tidak sama dengan 3 adalah, perlu kalian ketahui terlebih dahulu, sebuah fungsi rasional memiliki asimtot datar apabila derajat pembilang dan derajat penyebutnya sama. Derajat maksudnya pangkat dari x ya, pangkat dari variabel x-nya sama. Nah, di sini bisa kita lihat pangkat dari variabel x untuk pembilangnya yaitu 1 dan pangkat variabel x untuk penyebutnya juga sama dengan 1. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Sama-sama 1. Nah, kemudian untuk mencari asimtot datar ini, kalian bisa membagi koefisien dari x di pembilang dan di penyebut ya. Jadi kita punya di sini asimtot datarnya y sama dengan, kita lihat koefisien di pembilang, koefisien x di pembilangnya itu adalah 5 dan koefisien x di penyebutnya di sini ada min x, berarti artinya dia koefisiennya min 1. Jadi kita tinggal bagi saja 5 dibagi dengan min 1, sedemikian sehingga kita punya nilai asimtot datarnya sama dengan negatif 5. Jadi ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Asimtot tegak grafik fungsi rasional fx sama dengan 5 dikurangi 6x dibagi dengan 2x dikurangi 5 untuk x tidak sama dengan 5/2. Nah, perlu kalian ingat juga asimtot tegak berarti bisa dicari dengan penyebut kita sama dengankan dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, di sini penyebutnya apa sih? Oh, penyebutnya ini, 2x min 5. Jadi kita tinggal buat 2x min 5 sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita tambah dengan 5 ya. Jadi kita punya di sini 2x sama dengan 5. Kemudian untuk mencari nilai x-nya berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadi kita punya di sini x sama dengan 5/2. Sehingga asimtot tegaknya adalah ini. Itu ya. Nomor 12, daerah asal grafik fungsi rasional y sama dengan fx sama dengan 1 dikurangi 2x dibagi dengan 2x dikurangi 6, di mana x tidak sama dengan 3 adalah, untuk domain dari sebuah fungsi, kita katakan saja di sini fungsinya fx ya, sama seperti di soal. Df sama dengan x sedemikian sehingga x tidak boleh sama dengan asimtot tegaknya dan x anggota bilangan real. Berarti di sini kalian harus cari dulu asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya penyebut sama dengan 0 ya, sama seperti di soal sebelumnya tadi ya. Di sini penyebutnya 2x min 6. Kita buat sama dengan 0. Ruas kiri dan ruas kanan kita tambah dengan 6. Jadi kita punya di sini 2x sama dengan 6. Sehingga nilai x-nya 6/2. Atau x sama dengan 3. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Nah, jadi dari sini kita peroleh domain f-nya sama dengan x sedemikian sehingga x tidak boleh sama dengan 3 dan x anggota bilangan real. Gitu. Nomor 13, daerah hasil grafik fungsi fx sama dengan 6x plus 2 dibagi 2 min 3x untuk x tidak sama dengan 2/3 adalah, nah karena di sini derajat dari pembilang dan derajat dari penyebutnya sama-sama 1 ya, x-nya sama-sama pangkat 1 di sini, berarti untuk daerah hasilnya atau range f-nya ya, kita bisa buat y sedemikian sehingga y tidak boleh sama dengan asimtot datar. Range f-nya, nah seperti ini ya. Nah, sekarang kita cari dulu asimtot datarnya. Asimtot datar bisa kita cari dengan y sama dengan koefisien dari x yang ada di pembilang
yaitu 6 ya di situ ya, dibagi dengan koefisien dari X yang ada di penyebut, yaitu negatif 3. Sehingga kita punya di sini asimtot datarnya sama dengan 6 dibagi negatif 3, yaitu negatif 2. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa range F-nya yaitu Y sedemikian sehingga Y tidak boleh sama dengan negatif 2 dan Y anggota bilangan real. Seperti ini. Oke. Nomor 14. Jika diketahui Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 6 dan Gx sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 11, fungsi G min Fx sama dengan, nah sebelum mengerjakan ini harus kalian ingat bahwa ketika ada fungsi G min Fx ini sama saja fungsi Gx dikurangi dengan fungsi Fx ya, jangan terbalik. Oke, sekarang kita tulis Gx-nya, kita kurung dulu ya. Gx-nya di soal ada 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 11. Dan untuk Fx-nya kita kurung juga x kuadrat dikurangi 3x ditambah 6. Setelah ini kita keluarkan dari kurungnya masing-masing. Ini tetap ya, tidak berubah tandanya. Kemudian kalau yang ini karena dikurangi ya, jadi ini kena gini, min x kuadrat. Kemudian yang ini min ketemu dengan min, jadinya plus 3x. Lalu yang ini min ketemu dengan plus, jadinya min 6. Nah setelah ini kalian bisa menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis. Ya, di sini ada 2x kuadrat. 2x kuadrat bisa kita kurangi dengan x kuadrat ya. Jadi di sini kita punya x kuadrat, 1x kuadrat atau x kuadrat ya. Kemudian yang kedua ada 4x, bisa kita tambah dengan 3x. Jadi plus 7x. Dan yang terakhir ada min 11. Hati-hati dilihat tanda di depannya ya. Di sini min 11 dikurangi 6. Berarti jadi min 17. Oke, nomor 15. Didefinisikan fungsi fx dan gx sebagai berikut. Nah, ada fungsi fx ada 2 ya. Di sini ada 3x plus 1 untuk x lebih dari sama dengan 3. Dan x kuadrat plus 1 untuk x kurang dari 3. Kemudian ada fungsi gx, x min 4 untuk x lebih dari sama dengan 0. Dan 2x untuk x kurang dari 0. Nah, yang ditanyakan adalah nilai f plus g2. Nah, perlu kalian ketahui kalau ada f plus g2, ini kan artinya kalian menjumlahkan f2 ditambah dengan g2. Nah, untuk nilai f2 kita cari dulu ya. Untuk nilai f2, nah berarti kan ini tandanya x-nya sama dengan 2 ya. Nah, sekarang untuk nilai f2 berarti di fungsi f yang x-nya kira-kira sama dengan 2 itu ada di yang pertama atau yang kedua? Oke, ada di yang kedua. Kenapa? Karena kalau yang pertama nilai x-nya kan lebih dari 3. Padahal 2 itu kan kurang dari 3 ya. Jadi kita pakai fungsi fx-nya yang kedua, yang ini. Karena x-nya kurang dari 3 ya. Ini kurang dari 3. Jadi kita pakai fx sama dengan x kuadrat plus 1. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai f2-nya. F2 berarti kita substitusi nilai 2 ke x kuadrat plus 1. Jadi kita punya 2 kuadrat ditambah 1, yaitu 5. Kemudian untuk G2 juga sama. Berarti untuk G2, x-nya sama dengan 2. Kita cek di Gx, adanya lebih dari sama dengan 0, dan kurang dari 0. Nah, kira-kira 2 ini lebih dari 0 atau kurang dari 0? Oh ya, betul. Lebih dari 0. Jadi kita pakai fungsinya yang pertama. Ya. Oke, ini pakainya Gx sama dengan X dikurangi 4. Tinggal kita substitusikan nilai 2 ke fungsi Gx-nya. Jadi kita punya G2 sama dengan 2 dikurangi 4.
yaitu negatif 2. Nah, kedua nilai ini, 5 dan negatif 2, tinggal kita substitusi saja ke F plus G2. Ya, di sini. F2 nilainya tadi 5. Kita masukin sini 5. G2 tadi nilainya negatif 2. Jadi 5 ditambah negatif 2 hasilnya sama dengan 3. Nah, ini adalah jawabannya. Ya, nomor 16, diketahui fx sama dengan x plus 4 dibagi x min 5 dan gx sama dengan akar dari x min 6. Jika hx sama dengan f dikali gx, daerah asal fungsi hx adalah domain dari h atau domain dari f kali g, ya kan sama ya, h itu sama aja f kali g. Ini sama saja domain f irisan dengan domain G. Ya, kalian cari tahu dulu domain F-nya. Domain F, karena ini bentuk fungsinya rasional ya, fx-nya, berarti sama seperti teori yang sebelumnya saya jelaskan. X sedemikian sehingga X tidak boleh sama dengan asimtot tegaknya, ya, dan X anggota bilangan real. Seperti ini. Nah, kita cari dulu nih asimtot tegaknya. Asimtot tegak berarti bisa kita cari dengan penyebutnya kita buat sama dengan 0. Penyebutnya berapa di sini? Oh ini. Ini penyebutnya ya. X min 5. Berarti kita tinggal buat X min 5 sama dengan 0. Sehingga nilai X-nya sama dengan 5. Nah, ini adalah asimtot tegaknya. Tinggal kita masukin aja ke sini. Jadi df-nya sama dengan X sedemikian sehingga X tidak boleh sama dengan 5 dan X anggota bilangan real. Ini untuk domain F-nya. Kemudian sekarang kita cari domain G-nya. Nah, untuk domain G, karena fungsinya bentuk fungsi akar, berarti kan kalau akar itu tidak ada akar negatif ya. Jadi yang ada angka atau sesuatu yang ada di dalam akar itu harus bernilai positif. Ya, harus bernilai 0 ke atas. Ya, jadi untuk domain G-nya, kita buat dulu seperti ini. Yang ada di dalam akar kan ada X min 6 ya. Lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi selalu dibuat lebih dari sama dengan 0 yang ada di dalam akarnya. Jadi kita punya di sini X lebih dari sama dengan 6. Ya. Jadi untuk domain fungsi G-nya, kita punya X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 6 dan X-nya anggota bilangan real. Nah, sekarang untuk mencari domain H-nya, seperti yang ada di atas tadi, ini, ya, di teorinya tadi, domain F irisan domain G. Oke, kita tuliskan dulu di sini. Berarti, domain F-nya kan ini tadi, X sedemikian sehingga X tidak boleh sama dengan 5. X anggota real, irisan, yang satunya X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 6. X anggota real. Ini. Nah, ini kalau kita jabarkan himpunannya, yang pertama yang DF-nya ya. Pokoknya boleh semua bilangan real tapi kecuali 5. Jadi, bisa nulisnya gini mungkin ya. 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak ikut, berarti nanti mulai dari 6, dan seterusnya. Ini irisan dengan X lebih dari sama dengan 6, berarti kita mulai dari 6 ya, karena ada sama dengannya nih, lebih dari sama dengan, berarti mulai dari 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, yang namanya irisan berarti hal yang sama dari DF dan DG. Sekarang di sini kalian bisa lihat. Nah, yang sama itu mulai dari sini, 6 ke kanan. Karena ini ntar kalau diterusin kan jadi 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, sama dengan ini, ya enggak? Ya, betul. Dan mereka sama-sama elemen bilangan real. Domain H-nya berarti sama dengan 6, 7, 8, dan seterusnya. Atau kalau kita tuliskan ke dalam notasi pembentuk himpunan, jadinya
X sedemikian sehingga 6, 7, 8, dan seterusnya itu adalah angka yang lebih besar sama dengan 6 ya. Jadi X lebih besar sama dengan 6 dan X anggota bilangan real. Jadi ini adalah domain dari fungsi H-nya. Seperti itu. Tanpa harus kalian menghitung F dikali G tadi ya. Nomor 17, jika diketahui fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 dan gx sama dengan 4x plus 1, fungsi komposisi G bundaran F2 adalah, nah perlu kalian ingat dulu, G bundaran F X ya. Nah kita cari ini dulu. Ini sama dengan G Fx. Kemudian Fx-nya kita tulis di sini 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Lalu fungsi fx ini menggantikan x yang ada di G. Ya, x yang ada di G kan ini nih. Nah, ini kita bisa ganti nih. Ya, dengan ini. Jadi kita tulis di sini berarti 4 dalam kurung x-nya ganti dengan ini ditambah 1. Nah, karena yang ditanyakan adalah fungsi G bundaran F2, ini boleh dijabarkan, boleh tidak. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, ketika mengerjakan soal ini, kita langsung fokus ke yang ditanyakan saja ya. Jadi, G bundaran F2, kita tinggal ganti aja nilai X-nya dengan 2. Ya. Jadi, kita punya di sini 4, 3 dikali dengan 2 kuadrat, dikurangi 5 dikali 2 ditambah 1 ditambah 1. Jadi kita punya di sini 4. Nah, yang ini 3 dikali 2 kuadrat sama aja 3 dikali 4 ya. Berarti 12 dikurangi 10 ditambah 1 lalu ditambah 1. Kemudian sama dengan 4, 12 dikurangi 10 itu 2, 2 ditambah 1, 3. Ditambah 1. Lalu ini kita kalikan dulu, 4 dikali 3 adalah 12, 12 ditambah 1 jadi 13. Sehingga hasil G bundaran F2-nya adalah 13. Nomor 18, diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah x min 2, gx sama dengan 2x min 1, dan hx sama dengan x plus 3. Nilai F bundaran G bundaran H min 1 adalah, nah, kita cari dulu F bundaran G bundaran HX-nya ya. Jadi, F bundaran G bundaran H X. Nah, ini kan sama saja F G bundaran H X. Jadi di sini kalian bisa cari dulu G bundaran HX-nya. Berarti jadinya GHX. Nah, fungsi HX-nya berapa? Oh, X plus 3. G X plus 3. Kemudian X plus 3 akan menggantikan nilai X yang ada di G. Nah, nilai X yang ada di G kan ini. 2X ya. X-nya diganti dengan X plus 3. Jadi kita punya 2X plus 3 dikurangi 1. Sehingga kita sederhanakan di sini sama dengan 2x ya. Ini 2 dikali x, kemudian 2 dikali 3 itu 6 min 1. Jadi 2x ditambah 5. Ini adalah G bundaran HX-nya ya, yang pertama. Kemudian yang kedua baru kita cari ini. Nah, ini. Jadi kita bisa cari langsung F dalam kurung G bundaran HX. Berarti sama aja F dalam kurung G bundaran HX-nya tadi 2X plus 5. 2X ditambah 5. Nah, jadi 2X tambah 5 akan menggantikan nilai X yang ada di Fx-nya. Nah, berarti ini X kuadrat sama X ini akan diganti dengan 2X plus 5 ya. Jadi kita punya di sini 2x plus 5 kuadrat ditambah
2x plus 5 dikurangi 2. Nah, ini adalah nilai dari F bundaran G bundaran H X-nya. Ya, ini adalah nilai dari itu. Nah, ini boleh dijabarkan, boleh tidak. Tapi kita kembali lagi fokus ke soalnya. Soalnya ditanyakan adalah F bundaran G bundaran H min 1. Jadi langsung aja kita cari di sini F bundaran G bundaran H min 1. Kita ganti nilai X-nya dengan min 1 ya. 2 dikali dengan min 1 ditambah 5 dikuadratkan ditambah 2 dikali min 1 ditambah 5 dikurangi 2. Nah, 2 dikali min 1 kan min 2. Min 2 kita tambah dengan 5, berarti hasilnya adalah 3. 3 kita kuadratkan, hasilnya 9. Ditambah 2 kali min 1, min 2. Min 2 kita tambah dengan 5, hasilnya 3. Dikurangi 2. Nah, jadi ini 9 tambah 3, 12. 12 dikurangi 2, hasilnya 10. Jadi 10 ini adalah hasil dari F bundaran G bundaran H min 1. Oke, itu tadi latihan soal part 2 kita sampai dengan nomor 18. Kita akan lanjutkan di video part 3 ya, untuk membahas latihan soal yang lainnya. Seperti itu. Jangan lupa untuk melihat video berikutnya ya semuanya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan.